Terpujilah nama Tuhan. Hanya bagi Dia pujian, hormat dan syukur. Mari kita mulai ibadah online GUPL Sade. Saya percaya Tuhan berhadirat di setiap rumah kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, sungguh Engkau baik, sangat baik. Kami rasakan kebaikan-Mu tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari Tuhan. Sebab itu kami umat-Mu, kami mau beribadah dengan sepenuh hati kami Tuhan, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, nama-Mu yang kudus, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa, kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata yang dapat memberikan, tiada kata untuk memuji-Mu, namun ku kan bersorak dengan segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, setiap makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari kita bangkit berdiri. Berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa, kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata yang dapat memberikan, tiada kata untuk memuji-Mu, namun bukan bersorak dengan segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, setiap makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, setiap makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, setiap makhluk
dan bagi anak domba. Yesus anak domba. Sebab Engkau yang layak ditinggikan Tuhan, lebih dari segalanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu terjadi. Kami percaya kasih setia-Mu Kau turunkan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebab itu Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Glory, glory, haleluya. Dicurahkan berkat-berkat-Nya, dicurahkan sukacita, dicurahkan kesembuhan. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus. Sebab itu kami bersukacita Tuhan, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di setiap ibadah umat-Mu Tuhan. Kami muliakan Engkau Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tetap bersukacita. Nyanyi glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila
sukacita di dalam Tuhan. Saya percaya saudara menikmati pujian. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala. Dialah firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Silakan duduk. Saya percaya Tuhan berhadirat atas kita, amin. Sebab berkat-berkat-Nya dicurahkan. Kita akan berikan persembahan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia sekali lagi anak Allah, anak Allah. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab
Yesus hidup. Shalom saudara, kita bersyukur karena pagi hari ini kita bersama-sama bisa beribadah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala. Yesus Tuhan, kami datang kepadamu pagi hari ini dengan segenap kerendahan hati kami. Kami siapkan hati kami, Tuhan, untuk mendengar firman-Mu. Tolong kami untuk kami bisa mengerti, Roh Kudus. Karena kami tahu kami hidup bukan dari roti saja, tapi kami hidup dari semua firman yang keluar dari mulut-Mu. Dan hari ini kami mau menangkap seluruh kebenaran-Mu, Tuhan. Supaya hidup kami benar-benar berbeda, diubahkan menjadi terang, berbuah, dan kami menjadi berkat. Kami butuh Engkau. Oh Roh Kudus, hadirlah di sini. Oh Roh Kudus, hadirlah di sini. Maha kuasa, pemurah dan pengasih, hadirlah di sini. Oh Roh Kudus, hadirlah di sini. Oh Roh Kudus, hadirlah di sini. Allah Maha Kuasa, pemurah dan pengasih, hadirlah di sini. Kehadiran-Mu membuat kami bisa menangkap kebenaran-Mu dan kami akan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Shalom saudara, pagi hari ini saya ingin menyampaikan, saya didesak oleh Tuhan ya. Akhir-akhir ini Tuhan mendesak saya untuk menyampaikan karena kita sudah memasuki bulan terakhir dari tahun ini. Tidak terasa, sudah 9 bulan lebih, saudaraku, pandemi ini berlangsung. Dan kayaknya gak tahu sampai kapan pemerintah tetap berusaha, tetapi faktanya kita tahu bahwa kayaknya corona itu gak mungkin kalau hilang, tetapi kita harus bertahan, istilahnya begitu. Nah saudara, pagi hari ini kita akan melihat kitab Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai yang ke-18. Ini pesan firman Tuhan. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah mengalami kemenangan di akhir zaman. Karena ini seluruh gerakan, seluruh tanda-tanda yang ada di muka bumi yang di dunia ini sudah mengarah kepada penyelesaian zaman, saudaraku. Gunung Semeru sudah erupsi, Merapi kayaknya sudah mau lagi. Apalagi kita nggak ngerti, ini di luar kemampuan manusia, di luar kekuasaan manusia. Nah kalau saudara mau sadar, kalau saudara mau berpikir dan merenung, ini semua tanda-tanda zaman mau berlalu itu memang sudah benar nyata di mata kita. Dan sekarang saudaraku, Tuhan tuh kayak desak saya untuk menyampaikan ini tentang bagaimana caranya saudara dan saya mengalami kemenangan di akhir zaman. Kita baca ayat 13 sampai 18. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Ini kayaknya enggak enak ini ayatnya ya. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Ini saudaraku ya, ini orang-orang yang mengaku percaya Yesus lagi berbisik-bisik dan lagi berbicara, lagi mungkin gosip tentang Tuhan.
Dan Tuhan berkata bahwa bicaramu kurang ajar tentang aku, kata Tuhan. Terus mereka menjawab, apakah yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Nah ini Tuhan berkata, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya. Dan berjalan dengan pakaian berkapung di hadapan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Perhatikan ayat-ayat ini. Terus next, beginilah bicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah ini ada kelompok lain ini saudaraku. Ada 2 grup ini ya rupanya ya. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Dia. Perhatikan baik-baik saudaraku, di ayat-ayat selanjutnya pasal 4 itu, di pasal penutup itu, bahwa sesungguhnya hari Tuhan menyala seperti perapian. Nah Alkitab berkata saudaraku, menunjuk tentang kenapa saya kasih kemenangan di akhir zaman. Karena di ayat yang ke 17 saudaraku, itu ada kalimat di mana mereka itu akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Nah hari ini hari apa? Kalau diteruskan di pasal yang keempat, maka ini adalah hari di mana harinya Tuhan, yaitu sesungguhnya hari itu datang menyala-nyala seperti perapian. Saudaraku, ini membuat orang syok, terkejut. Nah hari itu saudaraku, hari yang sudah disiapkan Tuhan, semua orang akan mengalaminya. Nah bagaimana sekarang supaya saudara dan saya itu memperoleh kemenangan dan kita bisa menang sampai akhir zaman. Di sini saudaraku ada 2 hal yang disodorkan kepada saudara dan saya untuk saudara dan saya memilihnya. Karena 2 ini sangat menentukan. Pilihanmu dan pilihanku, pilihan kita itu menentukan kemenangan atau kita kalah. Saudaraku, kelompok pertama yang ada adalah kelompok orang fasik. Saudara, kelompok orang fasik ini orang yang mengaku percaya Yesus loh ya. Ini bukan orang yang di luar Kristus loh ya. Ini adalah orang yang mengaku percaya Yesus. Tetapi mereka itu dikategorikan oleh Alkitab adalah orang fasik. Perhatikan baik-baik. Saya tidak ingin jemaat ada yang masuk di golongan ini. Nah orang fasik itu kayak apa saudaraku? Seperti apa toh? Orang fasik adalah orang yang percaya Yesus tetapi berkata di dalam hatinya, sebenarnya aku beribadah sama tidak tuh sama saja, sia-sia kayaknya. Gak ada faedahnya juga, aku gak ibadah juga gak apa-apa, beribadah pun juga gak apa-apa. Kayaknya gak ada perbedaan. Itu salah satu baru ciri pertama orang fasik. Padahal Alkitab berkata ibadah itu adalah ketetapan. Kalau toh sekarang kita harus ibadah online, yang online di rumah karena keadaan. Tetapi saudara harus dalam sikap ibadah. Ketika saudara tidak lagi menganggap bahwa ibadah itu adalah perintah Allah. 1 Timotius pasal 4 berkata, latihlah dirimu beribadah. 7-8. Mengapa ibadah itu menjadi perintah? Karena ibadah itu berguna untuk hidup kita sekarang dan untuk hidup kita yang akan datang di dalam kekekalan. Saya tanya saudaraku, apa yang kau miliki yang bisa kau pegang dengan tanganmu, yang kau bisa lihat dengan kasat matamu yang berguna untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang? Ketika saudara dan saya mati, semua yang bisa kita pegang ketinggalan semua. Kalau saudara dan saya berpikir apa yang kita punya ini gak ada yang kekal, kecuali itu diinvestkan dalam kekekalan. Dan Alkitab berkata ibadah itu berguna untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Kalau sampai di hatimu ada perkataan atau ada pendapat sebenarnya
nggak ada manfaatnya juga sia-sia kok. Ibadah tuh nggak ada bedanya kok ibadah sama tidak. Hati-hati. Jangan-jangan kau sudah termasuk orang ini sekalipun orang nggak ada yang tahu, tetapi Tuhan tahu, saudaraku. Jadi ketika orang berkata ayat 14 itu adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita melihat? Nah ini saudaraku yang kedua. Ini meremehkan ketetapan Tuhan. Apa tuh untungnya kita memelihara apa yang harus kita lakukan kepadanya? Tuhan punya ketetapan. Kita harus berdoa, kita harus membaca Alkitab, kita harus beribadah, kita harus memberi, kita harus hidup benar, hidup kudus. Ada ketetapan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya supaya kita luput dari godaan dari si jahat. Hendaklah kita berdoa senantiasa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Alkitab berkata begitu. Ketika seseorang mulai meremehkan, ya aku melakukan sama tidak, toh sama saja. Saudara, hati-hati ya. Jangan-jangan kau bisa mewarisi dunia ini. Ketika Yesus datang kau mewarisi dunia dan tidak ikut terangkat. Karena pendetamu tidak bisa kasih jaminan. Yang kasih jaminan adalah Tuhan Yesus. Saudaraku, tidak ada untungnya memelihara ketetapan Tuhan. Betapa mudahnya karena situasi kondisi akhirnya kita tidak memegang ketetapan Tuhan. Saudaraku, ada banyak hal. Nah, terus dikatakan dan berjalan dalam pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Mereka meremehkan. Apa ini artinya berjalan dengan pakaian berkabung? Kalau orang zaman dulu, kalau melakukan kesalahan, itu segera menyesali, berbalik, berkabung. Ketika Daud melakukan kesalahan, dia merobek jubahnya, dia berkabung, dia merendahkan diri. Sebenarnya berkabung ini berbicara tentang merendahkan diri kepada Allah. Sangat sedikit zaman sekarang ini orang mau merendahkan diri kepada Tuhan. Saya nggak tahu, saya sudah persiapkan khotbah banyak loh. 2 yang lain dari ini. Tetapi tadi kemarin tuh saya didesak Tuhan untuk kembali untuk hal ini. Saya bingung juga, padahal khotbah saya sudah jadi baik. Bagus lagi, saudaraku. Kalau saudara dan saya tidak pernah merendahkan diri di hadapan Tuhan, berarti kita adalah orang yang sebenarnya masuk golongan orang fasik. Kita tidak pernah sangkal diri. Tuhan Yesus berkata Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang tidak mengikut aku dia harus menyangkali dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Itu adalah cara supaya saudara dan saya belajar untuk merendahkan diri. Kita datang kepada Tuhan kalau pas kita butuh saja. Ketika saudara semuanya baik-baik, susah kita datang untuk merendahkan diri. Ini waktunya seperti ini, pandemi ini diizinkan Tuhan supaya manusia sadar bahwa manusia itu perlu Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menjamin hidup kita itu baik-baik saja. Kecuali saudara akan melihat ayat-ayat setelah itu. Kecuali firman Tuhan dan Tuhan sendiri. Saudaraku. Terus selanjutnya saudaraku. Bahkan dia berkata begini. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Jadi orang-orang yang tadi ya beranggapan sia-sia beribadah. Meremehkan ketetapan Tuhan. Saudaraku. Mengunjungi janda yatim piatu, memberi mereka makan, memberi fakir miskin, mengembalikan milik Tuhan. Itu ada ketetapan Tuhan. Dan kita tidak melakukannya. Meremehkan begitu saja. Hati-hati saudaraku. Tidak merendahkan diri. Yang ayat 15 adalah mencobai Tuhan. Wah ini sangat berbahaya. Lukas pasal 4, Matius pasal 4. Tahukah saudara siapa yang mencobai Tuhan? Iblis. Mencobai Tuhan itu artinya begini. Kita tuh udah ngerti kebenaran. Tetapi kita mencobai. Siapa tahu toh. Ya. Setan tahu kok. Kalau Tuhan Yesus bisa mengubahkan batu menjadi roti. Makanya dia mencobai Tuhan. Kita berkata Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Saudara dan saya tahu kok. Kalau saudara dan saya tidak berdoa. Kita akan jatuh dalam pencobaan, tapi kita sengaja. Ini namanya kita mencobai Tuhan. Kita tahu, makanya setan selalu berkata dan waktu itu berkata kepada Tuhan Yesus, dia kutip kebenaran di dalam kitab Mazmur. Jatuhkanlah dirimu, maka dia akan memerintahkan malaikat
tidak akan terantuk kepada batu. Coba saudaraku, kita tahu itu kebenaran, tapi sengaja kita melanggarnya. Kita berpikir bahwa Tuhan tidak akan marah karena Tuhan itu penuh dengan kasih. Oke, Tuhan itu penuh dengan kasih seperti Bapa sayang kepada anaknya. Tetapi Tuhan punya disiplin kalau mengasihi anaknya supaya anaknya tidak cilaka. Kalau ada seorang ayah melihat anaknya nyebrang di jalan dan tiba-tiba ada kendaraan yang hendak menghantam dia. Karena ayahnya sayang, maka dia tarik tangan anaknya sekuat tenaga supaya tidak ditabrak mobil. Sekalipun ketika diseret itu, anaknya harus luka-luka di tangannya, di kakinya. Tetapi itulah sayangnya Bapak kepada anak. Saudara, mencobai Tuhan. Dan mereka ini adalah orang-orang gegabah. Nah, yang kelompok kedua. Kalau saudara mau menang, saudara harus memilih nanti. Mana yang saudara pilih? Kelompok kedua adalah orang-orang benar. Waduh Bu Ella, gimana caranya saya jadi orang benar? Setiap hari saya masih hidup dalam kesalahan dan seringkali saya berdosa. Kita akan lihat bagaimana orang benar itu. Orang benar itu ciri yang pertama dikatakan di sini. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudaraku, perhatikan. Orang benar adalah orang yang takut akan Tuhan. Maksudnya takut itu ada hormat. Dikatakan mereka menghormati bagi orang-orang yang menghormati nama Tuhan. Jadi tidak memakai nama Tuhan sembarangan. Saudara menghormati, saudara melakukan kebenaran itu karena rasa hormat. Kita memberikan apapun pertolongan kepada orang lain karena kita menghormati Tuhan. Apapun yang kita lakukan seperti kita lakukan untuk Tuhan. Itu namanya kita menghormati Tuhan, saudaraku. Kalau engkau ibadah di rumah, engkau menghormati Tuhan, maka engkau pun dalam sikap ibadah. Bukan sambil nyamil. Bukan pakai daster. Kecuali engkau sakit dan ada di tempat tidur. It's okay. Karena kita menghormati. Kita tahu siapa pribadi Allah. Ketika seseorang menghormati Tuhan. Wow saudaraku. Tuhan sangat bersuka cita. Saudaraku, orang benar itu adalah orang yang takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah itu dikatakan di sini ayat 16. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Coba tuh saudara. Ketika saudara dan saya hidup dalam hormat kepada Allah, takut akan Dia. Tuhan itu sangat memperhatikan saudara. Tuhan mendengar seruan doa kita. Kondisi seperti ini, bahkan ini nanti bisa lebih parah lagi. Saya nggak tahu situasi alam. Sudah pandemi, gempa bumi, apalagi yang terjadi kita nggak ngerti. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menahan alam ini. Kecuali penciptanya, yaitu Yesus Tuhan Allah kita. Dan dikatakan Alkitab ketika didapati seseorang yang menghormati dan takut akan Dia. Maka Tuhan memperhatikan kita dan mendengar seruan doa kita. Dimanapun kita berada, apapun situasi kondisinya, Alkitab berkata, Dia memperhatikan orang-orang benar dan orang yang takut akan Dia. Dia memelihara kita. Dia berkata bahwa didengarkan dan diperhatikan orang yang takut akan Tuhan. Tapi boleh saya kena PHK dirumahkan. Tuhan punya cara menolong saudara. Kalau setan punya cara 1001 jalan, Tuhan punya cara 10.000 lebih jalan untuk memberkati saudara dan saya. Dia bisa gerakan, dia bisa buka apa saja yang macet, yang ditutup oleh setan. Mari kita sudah mendengar firman Tuhan kemarin minggu untuk memperkatakan. Ini waktunya saudaraku. Bahkan dikatakan orang benar itu sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Dia. Coba saudaraku, di hadapan Tuhan itu ada kitab, sebuah kitab yang ada nama saudara dan saya yang takut akan Tuhan. Di situ dituliskan nama kita. Ada di dalam kitab di situ saudaraku. Sehingga apa? Kita aman dalam naungannya. Wow. Kayak sejarah saja nama kita dicantumkan. Siapa atau diri kita ini? Sampai Alkitab berkata, ada kitab ya. Ada kitab yang dituliskan, saudaraku, sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati Tuhan. Hormati Tuhan, waktunya ibadah-ibadah, waktunya berdoa-berdoa, waktunya kita memberi, waktunya kita mengasihi, waktunya kita tidur saja, kita hormati Tuhan kok. Kita menghormati Tuhan kok,
saudaraku. Kita melakukan semuanya ini karena Tuhan. Dikatakan ada sebuah kitab peringatan yang ditulis di situ. Terus mereka, ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Ketika saya merenungkan ini, saya benar-benar bangga menjadi anak Tuhan, bahkan menjadi pelayan Tuhan. Karena apa? Saya ini milik kepunyaannya Tuhan. Kalau saya milik kepunyaannya Tuhan, maka Dia pasti bertanggung jawab atas hidup saya. Dia bertanggung jawab atas kesehatan saya juga. Dia bertanggung jawab atas keluarga saya. Dia bertanggung jawab atas kelangsungan hidup saya. Selama saya menghormati Tuhan. Selama saya mengasihi Tuhan. Dia akan mendengar doa saya. Kita menjadi milik kesayangannya loh saudaraku. Milik kesayangan kita apa? Paling yang kita tidak beli adalah mata. Siapa yang berani nyulek mata saudara? Alkitab berkata kita ini biji matanya Tuhan. Terus sopo sing ngarep nyulek? Ditamplek tuh saudaraku. Saudara aja loh mata saudara mau diculek. Itu refleks kok. Enggak usah berkata 1, 2, 3 nanti tak tampil. Enggak usah saudara. Refleks begitu ada sesuatu yang mau mengenai mata kita. Tangan kita direfleks menolaknya. Demikian juga Tuhan. Saudara dan saya adalah milik kepunyaannya Tuhan. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Wow saudara yang terkasih, bagaimana tidak kalau Alkitab sudah berkata seperti ini. Dia akan menyayangi saudara dan saya seperti seseorang menyayangi anaknya sendiri. Namanya orang tua, apapun yang dia punya akan dia berikan kepada anaknya. Kalau kita orang tua saja manusia bisa seperti itu, apalagi Tuhan di surga. Dia menyayangi kita saudaraku. Kita didisiplin, kita ditegur, tetapi dia menyayangi saudara dan saya. Dia tahu persis kok hatimu, dia tahu persis kerinduanmu, dia tahu persis kok apa yang saudara dan saya butuhkan. Itulah sebabnya saudara gak perlu khawatir, gak perlu takut. Selama saudara dan saya masuk dalam memilih untuk menjadi orang benar. Dan saya percaya hidupmu dan hidupku tidak akan sama lagi. Gak perlu takut, gak perlu gentar. Tunggu semuanya waktunya Tuhan. Tuhan punya waktu kok. Kita ini anak kesayangannya. Kalau sudah waktunya pasti diberi. Nah anak umur 12 tahun dikasih sepeda motor. Bapak ini lakaknya anak itu saudaraku. Karena belum punya SIM. Sekalipun sayang. Sekalipun ayahnya punya. Sekalipun bapaknya ini kaya raya. Tetapi tidak. Belum waktunya. Makanya tidak diberikan. Saudara. Itulah sebabnya kita harus sadar. Bahwa kita ini anak kesayangan Tuhan, milik. Saudara, jadi kalau sampai hari ini saudara berdoa dan Tuhan belum jawab, berarti ada sesuatu maksud Tuhan di balik semuanya itu. Mari saudaraku, pagi hari ini, ketika engkau dan saya diperhadapkan kepada dua pilihan, mana yang kau pilih? Kalau engkau memilih dengan tepat, maka engkau dan saya akan menjadi orang yang berkemenangan di akhir zaman ini. Karena kita nggak tahu situasi kondisi ke depan. Tetapi Tuhan berkata bahwa Dia menyertai kita sampai kesudahan alam. Bahkan pada hari yang kusiapkan kata Tuhan. Diulang sampai pasal yang keempat. Pada hari sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Bahkan dikatakan di situ tetapi orang-orang yang takut akan namaku itu justru baginya akan terbit surya kebenaran, kesembuhan pada sayapnya. Hebat enggak itu saudaraku janji Tuhan? Kalau toh kita menyangkal diri, memikul salib kemarin sampai hari ini, kita kayaknya belum mendapat jawaban. Dengar baik-baik, pada hari yang sudah Tuhan siapkan, saudara dan saya akan lebih daripada pemenang. Karena firman Tuhan berkata, kesembuhan pada sayap. Kita akan dikatakan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu. Berarti bersuka cita. Justru kondisi yang tidak baik bagi dunia ini. Tuhan berjanji setiap orang yang benar, setiap orang yang takut akan Allah, menghormati Dia, maka Dia akan berjingkrak-jingkrak seperti lembu, anak lembu yang lepas kandang. Kita bersuka cita, bahkan bagi kita terbit surya kebenaran, kesembuhan. Oh, saudara, itu menjadi bagian saudara dan saya. Dan saya berharap
Hari ini engkau mengambil keputusan untuk memilih menjadi orang benar. Sekalipun itu berat, sekalipun rasanya waduh bolehlah kayaknya kalau enggak kompromi itu kok enggak enak. Saya pengen ketawa saja kalau mengingat-ingat. Ngapusi itu kalau demi kebaikan ya boleh. Ada lagi yang punya prinsip, lek orang miskin ngapusi itu dosa. Sekalipun ada alasannya. Ya orang miskin dia berbohong atau orang yang biasa dia berbohong sekalipun ada alasannya itu enggak boleh. Tapi kalau orang kaya ngapusi karena ada alasannya itu boleh. Saya disuruh nyetujui. Lah saya ketawa tahu saudaraku. Ini kan pernyataan konyol. Saya pikir Alkitab berkata kita harus belajar hidup benar. Dibenarkan setiap hari. Kita datang kepada Dia karena Yesus Kristus sudah turun. Ini waktunya kita menjelang Natal. Dia lahir untuk kita. Dia mati untuk kita. Dia bangkit untuk kita. Dia sudah merelakan dirinya menjadi manusia lahir ke muka bumi. Supaya saudara dan saya bisa hidup benar. Kita bisa memilih untuk hidup benar. Saudaraku. Supaya saudara dan saya hidup berkemenangan. Dan kita masuk tempat yang sudah Dia sediakan. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa mengambil saudara dan saya dari tangan Bapa. Saya percaya hidupmu dan hidupku tidak akan sama lagi. Kalau engkau lagi sangkal diri, engkau pikul salib selama ini dan engkau rasanya menderita. Dengar baik-baik, semua orang benar di muka bumi merasakan hal yang sama. Seperti sekarang ini, rasanya kita tidak bisa bebas. Kita harus enak mana pakai masker sama enggak Jane? Kalau kita mau jujur. Ya enak enggak pakai masker, bisa bebas menghirup udara rasanya plong. Tetapi karena situasi kondisi kita harus pakai masker. Demikian juga hidup di akhir zaman ini. Situasi kondisi kedatangan Tuhan sudah dekat. Sudah dimeteraikan dengan Yesus lahir. Saudaraku 2000 tahun yang lalu dia mati, dia bangkit untuk saudara dan saya. Ayo pilih untuk menjadi orang benar. Dan saya percaya akan dibuat perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga di dalam nama Yesus. Pagi hari ini Tuhan, hamba menyampaikan pesan firman-Mu. Bawalah hati kami terbuka untuk kami mengerti kebenaran ini. Dan hidup kami diubahkan. Di dalam nama Yesus Kristus. Setiap jemaat Tuhan yang mendengar dan merespon dan menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan mungkin ada di antara kami yang pagi hari ini beribadah. Kami Tuhan kadang-kadang di hati ini berpikir bahwa ibadah itu sia-sia dan kami kurang menghormati Engkau. Ampuni Tuhan, ampuni pagi hari ini. Kiranya kasih setiamu turun di dalam nama Yesus Kristus. Kekuatan Allah turun untuk mengubahkan kami sehingga pada hari yang sudah Kau siapkan Tuhan, kami bisa menyambutnya dengan sukacita. Kami berani mengangkat muka kami untuk menatap masa depan. Karena yang ada dalam diri kami jauh lebih besar daripada yang ada di dalam dunia ini. Di dalam nama Yesus, kiranya keyakinan ini mengalir, kepercayaan ini mengalir. Sehingga kami umat-Mu mengambil keputusan untuk hidup sebagai orang benar. Dalam nama Yesus, kuatkan kami Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah menerima pesan firman Tuhan. Sekarang kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Itu sebabnya mari kita bangkit berdiri, saudaraku, kita menyerahkan perjamuan ini agar menjadi berkat bagi kita semua. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan baik bagi kami untuk mengingatkan kami senantiasa akan kematian-Mu di kayu salib bagi keselamatan jiwa kami. Kuduskan roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu. Sehingga setiap kami yang ambil bagian dalam perjamuan, kami menjadi satu dengan Engkau dan Engkau dengan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita ambil tubuh Tuhan di tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, pada waktu malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, ia berkumpul dengan ke-12 muridnya, dia mengangkat roti lalu dipecah-pecahkan, kemudian diberikan kepada mereka satu persatu yang pagi ini diberikan kepada saudara dan saya dengan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Seberapa banyak engkau makan tubuhku ini, engkau memperingati kematianku sampai aku datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas tubuhmu ini, dan kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama, saudara. Kita pegang cawan di tangan kanan kita, darah Tuhan, saudaraku, dengan kita angkat tinggi-tinggi. Seberapa banyak saudara yang sakit, tumpang tangan di tangan kirimu, bagian yang sakit. Saudara yang susah, sedih, menyamper gumulan, saudara bisa menumpang tangan dengan tangan kirimu, bagian jantung hati saudara. Setelah mereka makan, Tuhan mengambil cawan itu, kemudian diucapkan syukur, lalu diberikan kepada ke-12 muridnya yang pagi ini ada di tanganmu, saudaraku. Diberikan kepada saudara dan saya dengan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena dosa-dosa dan pelanggaranmu. Seberapa banyak engkau minum darahku ini, engkau memperingati kematianku sampai aku datang kembali. Tuhan, kami mengucap syukur, dengan darahmu dosa kami dihapuskan. Dengan bilur-bilurmu sakit penyakit kami disembuhkan. Lewat darahmu segala ikatan, segala belenggu dipatahkan. Kami mengucap syukur dan menerima darahmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum bersama, saudara. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, saudara, mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena perbuatanmu yang ajaib bagi hidup kami, bahkan bagi seluruh bumi ini, bagi setiap orang yang percaya kepadamu, mendapatkan pengampunan dosa, dan kami mewarisi kerajaan Allah. Terima kasih atas berkat perjamuan kudus pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kas gereja dan sekaligus perpuluhan. Saya ingin mendoakan ya saudara, saudara pegang semua perpuluhan yang di tangan saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur, memberikan kami hati sukarela untuk mengembalikan hakmu perpuluhan dan persembahan khusus dan persembahan kasih. Kiranya kau menguduskannya menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaanmu dan juga bagi kami yang memberi, karena kami menerima rahmat anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman minggu ke depan, seminggu ke depan. Senin sampai Sabtu, kita tetap komsel jalan seperti biasanya. Bagi PKS yang berhalangan pergi atau sakit, mohon jangan diliburkan ya. Nanti bisa diserahkan ke Sakom atau saya atau staf. Sehingga pertumbuhan rohani jemaat tetap bisa dikuatkan lewat komsel. Terus pengumuman yang lain, hari Selasa dan Rabu ada doa pagi di gereja, yaitu jam 5 pagi. Nah, hari Kamis itu ada Natal kaum muda-mudi remaja. Jadi hari Sabtu ditiadakan, diajukan hari Kamis, yaitu Natal Youth, jamnya jam 6:30 ada di gereja ini. Mohon semuanya memperhatikan dan bisa hadir bagi keluarga yang mempunyai remaja dan kaum muda ya. Terus pengumuman berikutnya adalah ibadah hari Minggu depan, yaitu ibadah di gereja jam 7, setengah 9 dan jam 4 sore. Sedangkan ibadah online untuk dewasa jam 7 pagi, untuk anak-anak jam 8 pagi. Sekarang pengumuman dana Natal yang sudah terkumpul sampai hari ini adalah Rp16.705.000.
kita masih memerlukan 35 juta, kita akan berdoa dan memberi yang terbaik pada bulan Desember ini. Nanti kita akan bisa memberi sampai minggu yang ketiga, saudaraku ya. Jadi masih ada 2 minggu lagi, kita berharap dan berdoa supaya kebutuhan Natal ini tercukupi. Yang terakhir adalah nanti hari Natal kehadiran jemaat dibagi 3 kelompok dan masing-masing akan menerima semacam kupon nomor sehingga saudara sesuai dengan nama, sesuai dengan sesinya jam berapa, itu nanti saudara akan datang sesuai dengan yang tertera di kupon itu. Ya, demikian pengumuman. Mari kita berdiri mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya berkat rahmat anugerah Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam tuntunan bimbingan Roh Kudus, ada menyertai hidupmu, pekerjaanmu, keluargamu, sekolahmu, pelayananmu kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan dia besar. Dia besar. Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya.